lain. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 9 anggota ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Siti Nurjatsya Makmur yang akan bertugas sebagai moderator. Pada presentasi ini, adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama, Nur Fadila, kedua, Nurul Khairani, 3, Irma Agustina Amir, 4, Nurul Ramadhani Marsul, 5, Siti Nur Makmur, 6, Aprilia Adanti Faradillah, 7, Mars, Ilnul Al-Aina Al-Mardiyah, diskusi kami mengenai mata kuliah hukum adat dengan dosen pengampu yaitu Bapak Zulkifli Muhdar, yang dimana materinya adalah politik hukum adat dan hukum adat menurut peraturan perundang-undangan. Pertama akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Nur Fadila. Dipersilahkan. Oke, politik hukum adat. Politik hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu politik dan hukum. Antara kedua kata ini terdapat hubungan yang erat, walaupun masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda. Maurice Dufourchet mengatakan bahwa political in its usual connotation is a concept dealing with the state, atau pengertian yang lazimnya diberikan kepada politik merupakan suatu konsepsi yang berhubungan dengan negara. Hukum dan politik memang dua hal yang sulit untuk dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang tidak mungkin dapat dihindari. Di satu sisi, hukum berkepentingan dengan hasil yang akan diperolehnya melalui pengaturan itu, dan oleh karenanya ia harus paham tentang seluk-beluk masalah yang diaturnya. Sedangkan di sisi lain, ia juga menyadari bahwa faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan di luar hukum akan memberikan beban pengaruhnya pula terhadap hukum serta proses bekerjanya. Hukum adat di Indonesia adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat, selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis, oleh karena itu dilihat dari perspektif ahli hukum yang memegang teguh kitab undang-undang, seorang sarjana hukum yang berperspektif berdasar kitab undang-undang, memang hukum keseluruhannya di Indonesia ini tidak teratur dan tidak tegas. Menurut Terhar, untuk melihat apakah sesuatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka kita wajib melihat sikap penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan terhadap si pelanggar peraturan adat istiadat yang bersangkutan. Jika penguasa menjatuhkan hukuman pada si pelanggar, maka adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat. Hukum adat berurat akar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat suatu hukum yang hidup karena menjelmakan perasaan hukum rakyat yang nyata. Hukum adat menjelmakan perasaan hukum rakyat yang nyata, untuk itu hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri, sesuai dengan perkembangan masyarakat. Peraturan hukum adat yang terus berkembang ini membuat hukum adat selalu mengakami perubahan. Tiap peraturan hukum adat adalah timbul, berkembang, dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru. Sedang peraturan baru itu berkembang juga, akan tetapi kemudian akan lenyap dengan perubahan perasaan keadilan yang hidup dalam hati nurani rakyat yang menimbulkan perubahan peraturan. Hal ini berlaku secara terus-menerus, seperti yang diungkapkan Profesor Swepomo yang condong pada pendapat Terhar, di mana sikap petugas hukum haruslah bertindak untuk mempertahankannya. Oleh karena sifat hukum adat yang tidak statis atau dengan kata lain fleksibel, maka di dalam peraturan hukum adat perlu disepakati suatu penetapan agar menjadi hukum positif. Hal ini sudah
Barang tentu bertujuan untuk mempertahankan eksistensinya sekaligus menjadikan peraturan tersebut menjadi peraturan hukum yang tertulis dan memiliki kekuatan hukum yang tepat. Selanjutnya, Saudari Ade Ilnul Al-Aina Al-Mardiah. Dipersilahkan. Politik hukum adat. Sejarah politik hukum adat dalam perundang-undang di Indonesia terbagi dalam 3 periode, yaitu pertama, masa menjelang tahun 1848, kedua, masa pada tahun 1848 dan seterusnya, ketiga, sejak tahun 1927. Untuk lebih jelasnya, berdasar periodisasi di atas, maka akan diuraikan mengenai sejarah politik hukum adat di Indonesia sebagai berikut. A. Masa menjelang tahun 1848, pada masa kompeni hukum adat dibiarkan saja seperti sedia kala hidup berlaku untuk bangsa Indonesia. Untuk pertama kali hukum adat mendapat sorotan pemerintah Belanda adalah pada masa pengangkatan Hageman sebagai Ketua Mahkamah Agung Belanda pada tanggal 30 Juli 1830. Pada waktu itu, Hageman melakukan pemeriksaan tugas istimewa yang bertujuan agar Indonesia bisa dilakukan persamaan hukum dengan hukum Eropa. Hageman beranggapan agar adanya kodifikasi hukum sipil yang berbahasa Indonesia yang berlaku bagi bangsa Indonesia dan Eropa. Namun hal ini tak dapat terrealisasikan karena tempo penugasan telah selesai dan Hageman tak mampu menyelesaikannya. Dengan segala usaha yang dilakukan pemerintah Belanda untuk memberlakukan hukum Belanda Indonesia, yaitu melalui panitia yang diketuai Scholten atau Ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda dahulu, beranggapan bahwa Indonesia terhindar dari asas persamaan hukum pemerintah Belanda. Hal tersebut juga diperkuat oleh J. van der Vini, yaitu seorang ahli jajahan Belanda yang beranggapan bahwa hukum Belanda tidak bisa diberlakukan di Indonesia karena masyarakatnya pluralis. Sehingga jika tetap diberlakukan menurut J. van der Vini, hal ini melanggar hak-hak adat istiadat dan akan memecah banyak sendi-sendi hukum. Kupasan van der Vini inilah yang dijadikan pedoman pemerintah Belanda dan ikut mempengaruhi kedudukan hukum adat. B. Masa pada tahun 1848 dan seterusnya. Hukum adat menjadi masalah politik hukum pada saat pemerintah Hindia Belanda akan memberlakukan hukum Eropa atau hukum yang berlaku di Belanda menjadi hukum positif di Hindia Belanda atau Indonesia melalui asas konkordansi mengenai hukum adat. Timbullah masalah bagi pemerintah kolonial sampai di mana hukum ini dapat digunakan bagi tujuan politik Belanda. Kepentingan atau kehendak bangsa Indonesia tidak masuk perhitungan pemerintah kolonial. Apabila diikuti secara kronologis, usaha-usaha baik pemerintah Belanda di negerinya sendiri maupun pemerintah kolonial yang ada di Indonesia ini, maka secara ringkasnya undang-undang yang bertujuan menetapkan nasib atau kedudukan hukum dan seterusnya di dalam sistem perundang-undang di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, Mr. Richards, Presiden Mahkamah Agung, ditugaskan untuk menyelidiki apakah hukum adat privat itu tidak dapat diganti dengan hukum kodifikasi Barat. Yang kedua, sekitar tahun 1870, Van der Putte, Menteri Jajahan Belanda, mengusulkan penggunaan hukum tanah Eropa bagi penduduk desa di Indonesia untuk kepentingan jajahan mengenai diadakan kodifikasi lokal untuk sebagai hukum adat. Yang ketiga, pada tahun 1900, Kramer, Menteri Jajahan, menghendaki diadakan kodifikasi lokal untuk sebagai hukum adat dengan mendahulukan daerah-daerah yang penduduknya telah memeluk agama Kristen. Usaha ini belum terlaksana. Keempat, Kabinet Kuiper dan pada tahun
1904 mengusulkan suatu rencana undang-undang untuk menggantikan hukum adat dengan hukum Eropa. Pemerintahan Belanda mengendaki supaya seluruh penduduk asli tunduk pada unifikasi hukum secara barat. Usaha ini gagal sebab parlemen Belanda menerima suatu amandemen yakni Amandemen van Insinga 5 pada tahun 1914. Pemerintah Belanda dengan tidak menghiraukan amandemen Insinga mengumumkan rencana KUH perdata bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia ditentang oleh Van Vollenhoven dan usaha ini gagal. Baik, selanjutnya Saudari Aprilia Adanti Faradilla, dipersilahkan. Itu Jakarta membuat rencana baru KUH Perdata dalam tahun 1920 yang diumumkan pemerintah Belanda sebagai rencana unifikasi dalam tahun 1923. Usaha ini gagal karena Undang Kesatuan itu tidak mungkin dalam tahun 1927. Pemerintah Hindia Belanda mengubah tujuan menolak penyatuan hukum unifikasi sejak tahun 1927. Itu politik pemerintahan Hindia Belanda terhadap hukum adat mulai berganti haluan, yaitu dari unifikasi teralih ke kodifikasi. Yang kedua, hukum jadi masalah politik. Hukum adat menjadi masalah politik hukum pada saat pemerintahan Hindia Belanda akan memberlakukan hukum Eropa atau hukum yang berlaku di Belanda menjadi hukum positif di Hindia Belanda, Indonesia. Melalui asas konkordasi mengenai hukum adat, timbullah masalah bagi pemerintah. Contoh, pemerintah kolonial sampai di mana hukum ini dapat digunakan bagi tujuan Belanda serta kepentingan ekonominya, dan sampai di mana hukum adat itu dapat dimasukkan dalam rangka politik Belanda. Mr. Wichers, Presiden Mahkamah Agung, ditugaskan untuk menyelidiki apakah hukum adat privat itu tidak dapat diganti dengan hukum kodifikasi Barat. Rencana kodifikasi Wichers gagal. Yang kedelapan, sekitar tahun 1970, Van der Putel, Menteri Jajahan Belanda, menyusulkan penggunaan hukum tanah Eropa bagi penduduk desa di Indonesia untuk kepentingan agraris pengusaha Belanda. Usaha ini pun gagal. Yang kesembilan, pada tahun 1900, Kremer, Menteri Jajahan, menghendaki diadakan kodifikasi lokal untuk sebagian hukum adat dengan mendahulukan daerah yang penduduknya telah memeluk agama Kristen. Usaha ini belum terlaksana. Yang ke-10, Kabinet Kuiper pada tahun 1904 mengusulkan suatu rencana undang-undang untuk menggantikan hukum adat dengan hukum Eropa. Pemerintah Belanda menghendaki supaya seluruh penduduk asli tunduk pada unifikasi hukum secara barat. Usaha ini gagal sebab Parlemen Belanda menerima suatu amandemen yakni Amandemen van pada tahun 1914, pemerintah Belanda dengan tidak menghiraukan amandemen Insinga mengumumkan rencana KUH Perdata bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia.
D. Pada tahun 1923, Mr. Cowan, Direktur Departemen Justice di Jakarta, membuat rencana baru KUH Perdata dalam tahun 1920 yang diumumkan pemerintah Belanda sebagai rencana unifikasi dalam tahun 1923. Usaha ini gagal karena kritikan Van Vollenhoven, pengganti Cowan yaitu Mr. Rutgers, memberitahu bahwa penerusan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Kesatuan itu tidak mungkin dalam tahun 1927. Pemerintahan Hindia Belanda mengubah haluannya, menolak penyatuan hukum unifikasi sejak tahun 1927. Selanjutnya oleh Saudari Nurul Ramahanti Marsol. Silahkan. Selanjutnya, ada beberapa contoh politik hukum adat yang diterapkan di daerah tertentu, yaitu salah satu bentuk hukum adat yang dijalankan oleh masyarakat adat, yaitu di Yahukimo, adalah noken. Noken adalah cara mereka dalam melaksanakan pemungutan suara. Pada pemilu tahun 2009, masyarakat di Kabupaten Yahukimo terlibat dalam pemilu, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan mekanisme adat. Pencontrengan kertas suara diwakilkan oleh kepala-kepala suku. Pencontrengan tidak dilakukan di dalam bilik suara dan kertas suara yang dicontreng tersebut tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tapi dimasukkan ke dalam tas khas orang Papua yang disebut noken. Pemilihan model noken ini terungkap dalam sidang perkara nomor 47 sampai 81 PHPU A 8/2009 di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh dua orang pemohon, yaitu PDT Elion Numberi dan Hasbi Suaib ST. Sebenarnya yang dipersoalkan oleh dua pemohon ini adalah tentang perselisihan hasil pemilu untuk anggota DPD, bukan konstitusionalitas noken sebagai model pemilihan. Namun mau tidak mau pemilihan model noken ini terkait langsung dengan sahnya pemilihan dan jumlah suara yang diperselisihkan. Lalu ada pula dari suku bangsa Rejang yang terdapat di Bengkulu, sangat terkenal dengan hukum adatnya yang mampu menarik perhatian dunia sebagai sebuah kearifan lokal. Suku yang memiliki keyakinan adat yang kokoh dan sangat menghormati kemufakatan lembaga adatnya. A. Politik hukum Rejang dalam pemilihan kepala daerah. Politik hukum masyarakat adat Rejang dalam bersinergi dengan hukum nasional menjadi dua periode, yaitu antara tahun 1999 sampai 2004 dan periode 2004 sampai 2015. Pada periode setelah reformasi, pada tahun 1999 hingga tahun 2004, model pemilihan kepala desa Rejang yang dilaksanakan dengan cara musyawarah adat oleh Ketua Kutewi yang merupakan hasil rekomendasi dari Petulai masih ada di beberapa desa, akan tetapi beberapa desa berdasarkan pada aturan undang-undang yang ada melaksanakan pemilihan kepala desa secara langsung yang pelaksanaannya oleh panitia pemilihan kepala desa. Kesan demokratis secara hukum positif mulai ada, namun kearifan lokal sedikit demi sedikit mulai terkikis. Baik, selanjutnya Saudari Nurul Khairani. Dipersilahkan. Politik hukum Rejang dalam penyelesaian sengketa. Pada masa periode pertama pada tahun 1999 sampai 2004 dan sebelumnya,
hukum adat menyelesaikan sengketa masih sangat dijunjung tinggi. Meskipun hegemoni hukum nasional sedikit demi sedikit masuk dalam ranah politik hukum adat. Hukum adat Rejang merupakan dasar hukum dan tata tertib kehidupan. Ia mengatur bukan saja hubungan orang perorangan dengan keluarga, tetapi juga mengatur hubungan masyarakat dengan masyarakat hukum adatnya. Hukum adat Rejang sangat berkarakter dan kuat menerkam benak masyarakatnya. Di dalam hukum adat Rejang terkandung nilai-nilai kekeluargaan, kegotong royongan, musyawarah, mufakat, dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Kedudukan hakim dalam majelis musyawarah adat ditentukan dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian, karena menyangkut hubungan dengan seseorang yang sedang dalam sengketa yang hasil keputusannya harus benar-benar sesuai dengan moral dan etika adat. Terlihat dalam praktek hukum, supremasi hukum merupakan suatu yang sangat sakral di mata masyarakat Rejang. C. Politik hukum Rejang dalam penggunaan anggaran. Dalam penggunaan anggaran pemerintah desa dalam penyelenggaraan penggunaan anggaran desa pada periode pertama pada tahun 1999 sampai 2004 mengacu pada otonomi daerah yang kewenangan dan kebijakannya mutlak berada di tangan masyarakat desa melalui pemerintah desa. Sedangkan pada periode 2004 sampai 2015 pada awalnya berdasarkan pada otonomi daerah, pada hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada periode ini, pemisahan antara otonomi daerah dalam hak dan wewenang dengan pemerintah desa dan pemerintah juga daerah. Baik, selanjutnya oleh Saudari Irma Agustina Amir. Dipersilahkan. Hukum adat menurut peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, dasar konstitusional keberadaan dan hak masyarakat hukum adat. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang berbeda dengan subjek hukum lainnya. Hal ini sudah tampak sejak Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama, di mana pada bagian penjelasan UUD 1945 terdapat penjelasan mengenai persekutuan hukum rakyat, yaitu masyarakat hukum adat. Dasar hukum mengenai keberadaan masyarakat hukum adat diletakkan pada batang tubuh UUD 1945. Setidaknya terdapat 3 ketentuan utama dalam UUD 1945. Yang pertama, Pasal 18B ayat 2, yang kedua, Pasal 28I ayat 3, dan Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945. Baik, selanjutnya oleh Saudari Wahdania Mars. Dipersilahkan. B. Pengaturan keberadaan dan hak hukum adat dalam undang-undang.
Pengaturan masyarakat hukum adat juga ditemukan di sejumlah undang-undang. Dalam konteks tata pemerintahan, pertama kali istilah masyarakat hukum adat ditemukan secara resmi di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Di dalam undang-undang tersebut, masyarakat hukum adat dipertimbangkan sebagai bagian dari pemerintah Republik yang akan berkedudukan sebagai daerah otonom pada tingkat ketiga, bersamaan dengan desa. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mencapai terwujudnya daerah tingkat 3 di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini, masyarakat hukum adat dan kesatuan-kesatuan hukum lainnya yang berbasis teritorial ditetapkan sebagai daerah tingkat ketiga yang disebut dengan Desa Praja. Bahkan di dalam undang-undang itu pula disadari pentingnya peran masyarakat hukum adat dalam menyukseskan agenda revolusi. Dalam 15 tahun, sejak 1999 sampai tahun 2014 saja telah terdapat sekurang-kurangnya 16 undang-undang yang mengatur keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Undang-undang tersebut antara lain yang pertama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Nomor 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. 9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. 11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. 15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Terakhir oleh Siti Nurjatsya Makmur. Di samping itu, pengaturan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum juga terdapat di dalam beberapa undang-undang otonomi khusus sebagai berikut. Pertama, UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. 2. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. 3. UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. C. Pengaturan masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undang lainnya. Salah satu peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai masyarakat adat adalah TAP MPR Nomor 9 MPR 2001 tentang pembaruan agraria dan pengolahan sumber daya alam.
Tap MPR tersebut menentukan bahwa salah satu prinsip dalam pembaruan agraria dan pengolahan sumber daya alam adalah mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan kalangan budaya bangsa atas sumber daya agraria atau sumber daya alam. Pengaturan lain mengenai masyarakat hukum adat juga terdapat di dalam Keputusan Nomor 111 Tahun 1999 tentang pemberdayaan komunitas adat terpencil. Keputusan Presiden ini menempatkan masyarakat hukum adat sebagai komunitas dan adat terpencil untuk dijadikan sebagai hukum yang akan menerima program pemberdayaan pemerintahan karena lokasi dan keadaannya dipandang terpencil. Baik. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak yang kurang atau masih banyak yang belum tepat. Dan kami mohon bimbingannya kembali. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.